materi pelajaran kita yang minggu-minggu lalu, kita sudah membicarakan tentang sejarah perkembangan pemikiran filsafat, ya. Boleh kita ulang? Yang pertama dalam pembagian periodenya, yang pertama disebut apa? Zaman apa? Zaman Yunani kuno, Pak. Baik, bisa diingat tokohnya siapa yang sangat Thales, terkenal? Pak. Thales. Ya. Oke, dan kita perlu ingat juga apa pikiran-pikirannya ya, inti pendapat mereka, supaya kita juga bisa merunut bagaimana perkembangan pemikiran filsafat itu. Oke, kemudian zaman yang kedua disebut? Zaman kegelapan, Pak. Baik, zaman kegelapan. Kenapa disebut zaman kegelapan? Karena pada saat itu para pemikir atau filsuf-filsuf dibatasi untuk atau dilarang untuk mengemukakan para teori-teorinya. Dilarang oleh gereja, Pak. Oke, karena apa? Karena pada saat itu gereja lah yang menjadi pusat, yang berkuasa atas semua. Ya, baik. Ya, itu bisa diingat kira-kira periodenya berapa lama, sejak kapan? 1300-an, Pak. Lamanya, Ya. Pak. 1300-an. Ya, mulai dari kekristenan menjadi agama negara, ya, yakni pertobatan Kaisar Konstantin dan membuat edik dengan memaksakan semua warga negara di Kekaisaran Romawi harus memeluk agama Kristen, yaitu edik Milano ya, tahun 313. Nah, jadi sepanjang masa kekuasaan kaisar, gereja begitu kuat dan bahkan menjadi kuasa politik juga. Nah, jadi itulah yang disebut sebagai zaman kegelapan yang membuat gereja menjadi penguasa politik juga. Ya, di dalamnya juga banyak catatan-catatan sejarah kelam di mana gereja juga saling membunuh atau membunuh kelompok-kelompok yang tidak sepaham dengan gereja Roma Katolik, Roma lah ya, gereja Barat sebelum munculnya Protestantisme atau Reformasi. Nah, tetapi sampai kepada zaman Reformasi baru gereja Katolik yang juga ada suara yang ini dari luar. Kalau nggak perlu di mute saja ya. Nah, jadi dari zaman yang begitu panjang baru terhenti setelah munculnya reformasi ya. Oke, jadi setelah zaman kegelapan itu kemudian disebut zaman pencerahan. Ya, zaman pencerahan itu kapan dan apa yang terjadi? Kira-kira abad 14. Sorry, ada suara ini sorry. Kira-kira abad 14 sampai 16, Pak. Atau yang disebut dengan Aufklärung. Aufklärung. Itu bahasa Jerman ya. Aufklärung, ya, bahasa Indonesianya pencerahan. Oke. Apa yang terjadi di situ di masa abad pencerahan? Kenapa di mana disebut gereja pencerahan? telah menerima masukan-masukan daripada para ahli, terutama teori-teori Nikolaus Kopernikus yang teori-teori tentang heliosentris dan tentang Ptolemeus yang mengemukakan bahwa bumi adalah tata surya, Pak, seperti itu, Pak. Oke. Telah menerima semua teori-teori filsuf, Pak. Oke. Nah, itu ambruknya kekuasaan gereja Barat ya, gereja Katolik dengan munculnya reformasi, maka di negara-negara yang Kristen juga muncul gerakan reformasi dan tidak lagi taat kepada kekuasaan gereja yang terpusat di Roma. Nah, itulah ya situasinya. Nah, jadi karena kuasa gereja tidak lagi
dominan, tidak lagi seperti kekuasaan politik, maka para ahli, pemikir, dan gereja-gereja lokal di negara-negara yang sudah merdeka itu, jadi muncul orang-orang pintar. Nah, jadi itulah maka disebut zaman pencerahan, klerung atau renaissance ya. Nah, jadi oleh karena penemuan-penemuan ilmiah pada waktu itu, juga teknologi berkembang pesat, maka orang-orang pintar jadi membuat banyak penemuan teori, tetapi sebaliknya tidak lagi di bawah pengaruh gereja, bahkan sudah keluar dari gereja. Itulah yang disebut menjadi humanis ya. Nah, jadi gereja tidak lagi dihargai, bahkan orang-orang sudah lebih suka keluar dari gereja. Nah, itulah dampak dari kekuasaan gereja yang terlalu dominan pada masa zaman kegelapan. Oke, kemudian zaman yang berikut. Zaman awal modern, Pak. Awal modern itu apa Abad yang terjadi? 16, Pak. Ya, modern. Ke awal akhiran. Saya tidak lemah ini rupanya. Selain itu atau awal modern di negara-negara Eropa, penemuan-penemuan mesin-mesin, kemudian terjadilah, jadi negara mereka keluar mencari daerah-daerah kekuasaan, terjadilah kolonisasi di zaman pencerahan itu. Kemudian di abad awal modern, mereka sudah mempunyai kekuatan teknologi dan bahkan senjata. Akhirnya mereka keluar mencari daerah-daerah awal modern. Nah, jadi awal modern itu penemuan teknologi, kemudian kolonisasi, penjajahan ke negara-negara lain, dan termasuk juga ke Indonesia ya. Nah, jadi kalau kita ingat bahwa VOC itu tahun 1602 dia sudah menguasai Indonesia. Nah, padahal VOC itu adalah perusahaan dagang itu. Itu perusahaan, itu bukan kekuatan negara ya. Tetapi begitu luar biasanya mereka bisa menguasai teknologi dan kemajuan senjata, mereka memilikinya. Dengan tujuan dagang, mereka menggunakan juga kekuatan-kekuatan teknologi persenjataan dan juga transportasi pada waktu itu. Nah, akhirnya di banyak negara terjadilah kolonisasi, negara-negara berkembang atau negara-negara tertinggal menjadi dijajah. Itulah awal modern yang disebut sebagai awal modern ya. Dampak dari pencerahan itu melahirkan banyak kolonisasi negara-negara jajahan. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian yang berikut, itulah yang sekarang kita mau bahas ya. Tapi sebelumnya ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan sebelum kita masuk ke era zaman modern ini? Sudah bisa kira-kira ditangkap, diikuti alur perkembangan filsafat itu? Dan kenapa ini perlu untuk kita pelajari dalam mata kuliah kita filsafat pendidikan? Ya. Ya, kenapa ini perlu kita pelajari? Sejarah perkembangan pemikiran filsafat ini kenapa kita perlu pelajari dalam kuliah kita filsafat pendidikan ini? Yuk, silakan. Siapa yang mau coba dulu? Saya, Pak. Ya, Richard, silakan. Menurut saya kan, Pak, tempat kita mempelajari zaman perkembangan para filsafat supaya kita mengetahui bahwasanya apa yang terjadi di masa lalu merupakan dampaknya sudah kita alami, Pak, sampai sekarang, Pak. Misalnya pada zaman ke-8, Pak, bahwasanya pada saat itu gereja melarang para filsuf-filsuf untuk mengemukakan pendapatnya, dan dari situ kita belajar untuk tidak menerapkannya di masa sekarang atau masa reformasi. Oke. Para filsuf-filsuf atau orang-orang pintar bisa kembali mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya dan membangun suatu organisasi atau kumpulan yang bermanfaat bagi individu atau sosial, Pak. Oke, baik. Ada lagi? Saya, Pak. Ya. Storing, Cornelius. Oke. Jadi menurut saya mempelajari tentang
zaman-zaman ini dalam kehidupan kita sekarang, supaya kita mengerti bagaimana perkembangan kronologi sesuatu itu terjadi atau sejarah itu terbentuknya, supaya kita mengerti belajar dari masa lalu, seperti kata Insinyur Soekarno, jas merah jangan pernah melupakan sejarah. Dari sejarah inilah kita belajar untuk mereformasi diri kita menjadi para ahli di masa yang akan datang. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Siapa lagi? Ayo coba buat refleksi kalian dan analisis sosial dari mengikuti perkembangan pemikiran filsafat ini. Apa perlunya kita pelajari dalam rangka mata kuliah kita filsafat pendidikan? Yuk, siapa lagi? Coba. Loh, nggak ada lagi. Bagaimana yang lain? Siapa lagi? Coba, silakanlah. Ini yang kalian tidak buka kamera ini, kalian mengikutinya dengan baik? Kalian dengarnya? Dengar, Pak. Yo, siapa? Cobalah, coba. Harus belajar untuk berpikir kritis ya. Dan untuk itu kita belajar filsafat pendidikan, harus kritis, menganalisis ya, merefleksikan. Yo, siapa lagi? Saya, Pak. Ya. Dari pembelajaran yang kita ketahui bahwasannya zaman-zaman perkembangan itu, Pak, dapat memahami bahwasannya untuk zaman ke depannya lebih untuk berpikir dan meninggalkan seperti zaman kegelapan itu, Pak. Ya, ya. Bagus. Oke, lagi? Dan menerapkan zaman mana yang lebih baik untuk zaman ke depannya, Pak. Oke. Baik. Oke. Ya, jadi kembali ya supaya kita pada jalur benang merah pemikiran filsafat dan pendidikan itu ya. Nah, jadi kalau kita kemarin-kemarin minggu-minggu lalu sudah berbicara tentang apa itu filsafat, apa itu pendidikan, dan kita sekarang sedang membicarakan tentang sejarah perkembangan pemikiran filsafat, kita mau dengan sadar dan terencana untuk membuat sebuah program pendidikan. Nah, karena itu apa yang sedang kita lakukan dan akan kita lakukan ke depan, apabila nanti kalian sudah mendapatkan kesempatan ya di tengah-tengah pelayanan sebagai pemimpin jemaat, sebagai pertohonan, atau sebagai sarjana, apalagi kalian nanti bisa S2, S3, bahwa pendidikan itu tidak bisa dipisahkan dengan filsafat. Nah, karena filsafat itu adalah berpikir logis dan bisa dirumuskan, bisa diukur dengan diuraikan dengan pemikiran yang logis ya, teori-teori bisa dikembangkan, bisa dijelaskan, dan demikian juga pendidikan harus berdasarkan landasan fondasi filsafat. Karena pendidikan itu adalah upaya sadar terencana untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi proses-proses perubahan. Nah, jadi pendidikan itu bisa formal, itu bentuk sekolah, ada perguruannya, ada pengurus-pengurusnya, ada pelaksananya, ada muridnya gitu ya, itu yang formal. Ada juga yang non formal. Nah, kita akan lebih banyak melakukan pendidikan non formal seperti pelayanan di gereja atau pembinaan kepada kelompok-kelompok usia dan sebagainya. Semua itu adalah pendidikan non formal ya. Dan yang informal. Nah, artinya yang informal itu dalam kegiatan sehari-hari, muatan-muatan budaya lokal, tradisi-tradisi kita, dan juga bentuk-bentuk komunikasi kita, apakah dengan alat media komunikasi, apakah dengan komunikasi verbal, itu semua adalah bentuk-bentuk pendidikan.
Nah, karena itu supaya kita sadar betul-betul bahwa sepanjang kita melakukan aktivitas kita, tetap harusnya ada muatan-muatan edukatif, pendidikan yang berguna untuk perubahan. Dan itu juga tujuan dari penginjilan ya, atau misi ya, misi kita dalam tugas panggilan sebagai orang percaya. Nah, jadi tidak bisa dipisahkan pendidikan dengan segala upaya sadar yang dilakukan untuk tujuan perubahan. Nah, perubahan dalam arti sesuai dengan firman Tuhan, dalam norma-norma kebaikan, dalam kebijaksanaan, dan berbagai tujuan pendidikan yang lain. Ya. Nah, karena itu berpikir filsafat itu adalah berpikir logis yang bisa terukur dan jauh dari bentuk-bentuk gaib atau tahyul, dan tidak lagi menggunakan hanya sekadar angan-angan atau pengalaman-pengalaman yang hanya secara individual ya, tetapi sudah bisa dirumuskan dan orang lain juga akan bisa mengalami hal yang sama. Nah, karena itulah maka pelajaran kita ini penting supaya dalam proses pendidikan yang kita lakukan nanti, kita tetap berpikir filsafat dengan sadar, dengan teori-teori, dan kita tahu ada perkembangan dari zaman ke zaman, tokoh-tokohnya yang kita bisa petik dari pengetahuan atau teori yang mereka sudah hasilkan. Nah, karena itulah, maka sejarah perkembangan pemikiran filsafat ini menjadi sangat penting dalam kerangka kita membangun bentuk-bentuk pendidikan. Kalau nanti kalian sudah waktunya menjadi programmer atau pelaksana atau yang akan merumuskan bentuk-bentuk pendidikan atau kurikulum dengan semua unsur-unsurnya. Oke, jadi dengan demikian, maka mata pelajaran kita ini menjadi sesuatu yang sangat penting supaya kita juga tahu perkembangan pemikiran dan bagaimana tokoh-tokoh dalam seluruh perjalanan pemikiran filsafat, dan apa dampaknya, dan apa dampak ekses negatifnya kalau terjadi perilaku yang bertentangan dengan norma-norma kependidikan itu sendiri. Nah, karena bisa saja juga pendidikan itu dipakai menjadi alat kekuasaan atau alat politik, sehingga justru tidak terjadi kebebasan berpikir, bahkan terjadi penindasan atau penjajahan ya. Nah, karena itu kita harus hati-hati bahwa kekuasaan gereja yang dominan juga bisa cenderung menjadi alat iblis yang jadi menjajah atau meruntuhkan daya pikir atau kebebasan manusia. Nah, ini yang harus kita awasi, hati-hati ya. Nah, tetapi secara positif tentu kita sudah belajar dari perkembangan filsafat ini, ada hal-hal yang harus kita hindarkan supaya jangan terjadi arus balik ya. Kalau zaman pencerahan itu kan arus balik ya, dan terutama bisa melahirkan juga gerakan-gerakan politik yang ekstrim sehingga melawan gerakan pembaharuan yang dimaksudkan oleh tugas panggilan gereja. Nah, jadi kita harus ingat ini ya. Nah, jadi sampai sekarang kita harus sadar bahwa komunisme itu sampai sekarang ini adalah hutang gereja, karena gereja sudah tidak peduli kepada orang-orang miskin atau rakyat jelata atau buruh-buruh, sehingga orang-orang yang merasa tertindas pada waktu itu akhirnya melakukan revolusi, melakukan gerakan melawan pengusaha-pengusaha yang didukung dengan kekuasaan gereja. Nah, karena itu ada yang harus kita awasi. Nah, seperti di zaman kegelapan itu ya, banyak sekali filsuf-filsuf, orang-orang pintar dengan temuan-temuan yang luar biasa, akhirnya dihukum oleh gereja, bahkan dibunuh ya, dihukum mati gitu. Nah, jadi zaman kegelapan itu harus menjadi pelajaran bagi kita supaya jangan lagi terulang. Oke, jadi seperti tadi siapa yang katakan, yang dikatakan oleh Bung Karno ya, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena dari situlah kita bisa memetik hikmah apa yang sudah terjadi. Ada banyak yang baik
bisa kita lanjutkan, tetapi ada juga yang tidak baik yang harus kita hindarkan, jangan terulang lagi. Apalagi kita yang berkecimpung di dalam bidang pelayanan gereja dan secara khusus kalian nanti bidang pendidikan gereja. Oke, sudah bisa kira-kira jelas kenapa kita harus mempelajari ini? Sudah bisa? Halo. Kita akan masuk yaitu zaman modern. Ya, zaman modern. Setelah zaman awal modern abad ke-14 sampai ke-16, kita masuk ke zaman modern yaitu abad ke-18 sampai ke-19. Nah, jadi filsafat abad ke-18 memasuki perkembangan baru para empirikus, yaitu orang-orang yang berfilsafat dengan pengalaman-pengalaman, ada yang pengalaman sejarah, ada pengalaman rasio, ada pengalaman spiritual, yang mereka melakukan juga pembaharuan dalam pola pikir, juga kebiasaan tradisi yang sudah ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang sudah berkembang pada waktu itu. Bahwa suatu pengetahuan adalah mungkin karena adanya pengalaman indrawi manusia. Ya, di periode awal modern kita sudah mengenal seorang tokoh yang bernama David Hume ya. David Hume ini dia sudah bisa menjelaskan bagaimana pengalaman indrawi dan pengalaman spiritual ya yang menjadi sumber pengetahuan manusia. Ada yang bisa menjelaskan pengalaman indrawi, ada yang secara intelektual. Nah, kemudian David Hume dengan para intelektual abad pencerahan mengembangkan ilmu tentang manusia. Nah, jadi bagaimana manusia untuk mencapai kebahagiaan, itulah ya yang menjadi orientasi dari filsafat, sehingga banyak para tokoh yang lahir kemudian setelah David Hume itu, kegiatan-kegiatan yang mencari kebahagiaan manusia dalam bentuk-bentuk teologis, ada berpikir metafisis, ada berpikir ilmiah. Nah, jadi ini kemudian seorang tokoh positivis, Auguste Comte, dia sudah merumuskan pikiran manusia itu. Yang pertama teologis. Nah, jadi setelah Auguste Comte inilah teologi itu menjadi satu bidang disiplin ilmu tersendiri di samping filsafat, dan bahkan dia menjadi induk dari segala pemikiran filsafat ya. Jadi teologi itu menjadi ilmu yang utama karena dia berbicara atau berpikir tentang ketuhanan ya. Baru kemudian filsafat, metafisis. Nah, jadi kalau metafisis itu filsafat yang menyangkut kepada logika, kemampuan berpikir manusia, tetapi tidak secara fisik ya. Makanya disebut dia metafisik. Dan yang ketiga itulah yang berpikir secara ilmiah, yang dapat diteorikan, dapat dirumuskan, dan juga dalam berbagai bidang disiplin ilmu. Tetapi dia bisa dirumuskan menjadi secara positif ilmiah. Kalau teologi memang ilmiah tetapi tidak bisa diidentikan karena tidak bisa dirumuskan dengan temuan-temuan ilmiah ya. Begitu juga metafisis, dia termasuk ilmiah tetapi tidak bisa disebut sebagai positif ilmiah karena tidak senantiasa bisa dirumuskan dengan bahasa-bahasa ilmu atau teori-teori ilmu secara positif ya. Nah, makanya ketiga bidang pemikiran ini menjadi mandiri masing-masing dalam berbagai cabang-cabangnya yang dilahirkan oleh masing-masing teologis. Nah, seperti kita di bidang teologi ada yang dikatakan bidang biblika, bidang sistematika, bidang praktika gitu ya, tetapi dia tetap teologi. Nah, begitu juga filsafat metafisik itu ada bidang biologi, bidang metafisika, bidang fisika gitu ya, tetapi dia tetap metafisika. Nah, jadi hal-hal yang bersifat metafisis, psikologi juga ya, bahasa juga. Dia tidak positif ilmiah. Nah, baru yang ketiga positif ilmiah, inilah yang lebih banyak berkutat kepada ilmu-ilmu teknologi. Ya, walaupun di dalamnya juga tentu ada unsur-unsur dari teologi, ada unsur metafisika, tetapi dia bisa dirumuskan dan itu menjadi rumusan yang baku. Ya, seperti angka-angka, kalau di dalam matematika tidak akan mungkin bisa salah itu. Tetapi di dalam teologi dan metafisika bisa berbeda nanti. Ya, contohnya ya,
tentang trinitatis, yaitu 1 tambah 1 tambah 1. Ya, kalau di positif ilmiah itu pasti 3. Tapi di bidang teologi ya tidak seperti itu. Nah, di bidang metafisika ya seperti seni contohnya, lah itu bisa lagi beragam-ragam walaupun itu disebut sebagai ilmiah ya. Tetapi karena disiplin ilmunya berbeda, tidak bisa dirumuskan sama positif ilmiah dengan teologis dengan metafisis. Ya, bisa dipahami ini. Contohnya tadi ya, kalau 1 tambah 1 tambah 1 di bidang positif ilmiah itu pasti 3. Makanya dia disebut positif ilmiah. Tetapi kalau di bidang metafisika, contohnya di bidang sastra, ya bisa saja itu macam-macam. Nah, di bidang teologi, 1 tambah ya, iya dia 1. Nah, begitulah cara berpikirnya. Nah, jadi ketiga tahap diklasifikasikan menjadi teologi ilmiah. Nah, jadi masing-masing pikir yang mandiri masing-masing ya dan tidak bisa dicampur baurkan. Nah, mereka berbicara contohnya secara teologis, trinitatis, Allah Bapa, Anak dan Roh ya. Nah, karena itu pola pikir dengan cara berpikir teologi beda dengan positif ilmiah. Oke, pengetahuan hanya ilmiah. Nah, itulah di bidang ilmu secara ilmiah bila mana dapat diuji dan dibuktikan dengan pengukuran yang jelas dan pasti. Nah, ini di bidang positif ilmiah yaitu itulah secara positif ilmiah. Nah, kemudian Comte menolak spekulasi metafisik dan menggagas ilmu sosial yang dinamakan fisika sosial dan kemudian sekarang dikenal sebagai sosiologi. Nah, jadi dari situ maka Auguste Comte membuat ilmu yang sangat mendasar ya. Nah, jadi dari bidang positif ini, positivisme, filsafat positivisme, lahirlah sosiologi berbeda dengan metafisik, berbeda dengan positif. Ya, di bidang Marxisme itu tokoh yang terkenal filsafat eksistensialisme, filsafat pragmatisme, filsafat neokantianisme, filsafat neotomisme, filsafat fenomenologi. Nah, itulah perkembangan filsafat di era zaman modern dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dalam bidang 3 tahap pemikiran manusia ini. Nah, tetapi dari Auguste Comte ini dia sudah membuat satu bidang sosiologi menjadi satu disiplin ilmu yang mandiri yang luas. Nah, kemudian di zaman modern ini seorang tokoh ekonomi bernama Adam Smith ya. Adam Smith ini membuat teori tentang ilmu ekonomi. Dan inilah seorang tokoh yang sangat besar yang kemudian sangat mempengaruhi juga pengetahuan-pengetahuan sosiologi, juga politik dan akhirnya juga mempengaruhi pola pikir gereja secara umum ya. Nah, jadi dengan teori Adam Smith ini yang melahirkan kapitalisme. Nah, jadi teori kapitalisme itu bersumber dari seorang tokoh ekonom, Adam Smith. Kemudian muncul lagi banyak ahli-ahli yang mengembangkan kapitalisme. Yang tadi Marxisme yang sudah gereja yang mapan pada waktu itu. Nah, kemudian yang membuat mereka menerapkan kapitalis menjadi modal sosial dan kekuatan ekonomi untuk membangun kepentingan negara penjajah. Nah, jadi dengan demikian ada pertemuan antara penemuan teknologi, kemajuan senjata dan transportasi dengan politik. Nah, jadi inilah perkembangan dunia modern ya, sampai kepada abad ke-21. Dan di abad 21 itu secara umum tidak ada lagi negara jajahan ya, sudah merdeka. Tetapi di abad 20 menjelang abad 21 masih banyak negara-negara jajahan. Ya, tetapi seperti sekarang juga seperti negara-negara Commonwealth ya, jajahan Inggris sudah merdeka tetapi pengaruh politik dan ekonomi Inggris masih kuat di negara-negara tersebut. Nah, tetapi setelah abad ke-21 ini masing-masing sudah merdeka, kemerdekaan ya, walaupun secara ekonomi ya masih ada bentuk-bentuk penjajahan terselubung ya. Nah, jadi inilah juga perang-perang yang sekarang terjadi antara Amerika dengan China ya, dengan Tiongkok, dan itu juga yang sekarang sedang terjadi antara Rusia dengan Ukraina yang masing-masing didukung oleh masing-masing kelompok. Nah, jadi ini sebenarnya juga perang ekonomi ya, perang dagang, bisnis, tetapi juga di dalamnya ada kekuatan senjata, ada kekuatan politik, ya mungkin ada niat-niat tersembunyi juga bagi negara-negara adik kuasa untuk mengembangkan wilayah kekuasaannya, baik secara politik atau secara ekonomi. Nah, jadi inilah dampak dari penemuan-penemuan yang dikembangkan oleh para sosiolog dan ekonom-ekonom di abad modern ini. Nah, seperti ini juga si Adam Smith, dia sudah melahirkan ekonomi negara-negara maju dan akhirnya juga melakukan penjajahan ke negara-negara koloninya yang begitu luas. Ya, kita ingat juga bagaimana dulu Indonesia dikuasai oleh Belanda ya. Setelah
VOC itu badan dagangnya diambil alih oleh Belanda, kekuatan politik, kerajaan Belanda juga melanjutkan kekuatan ekonomi yang akhirnya menjajah Indonesia secara politik dan akhirnya sampai kepada kemerdekaan tahun 1945 ya. Nah, begitu panjang riwayat yang terjadi akibat dari kemajuan teknologi, perkembangan senjata dan juga ekonomi Indonesia sampai 350 tahun mengalami penjajahan. Nah, teknologi ini ya sebelum abad modern ya atau bahkan di abad sebelum abad pencerahan di barat itu Indonesia juga sudah mempunyai kerajaan besar ya, Majapahit dan kemudian juga Sriwijaya ya yang wilayah kekuasaannya Nusantara itu sampai ke Thailand sana. Kita bisa bayangkan ya. Nah, jadi sebelum abad pencerahan di Eropa, di Indonesia sudah ada kekuasaan kerajaan yang sangat besar. Nah, tetapi itu semua ambruk, hancur ya dikuasai oleh Belanda melalui juga teknologi senjata ya dan juga itulah abad-abad modern yang kita masuki setelah tahun 1900 kita tantangannya kemajuan teknologi. Ya, tetapi kebetulan karena banyak tokoh-tokoh bangsa kita yang sudah sekolah ke Belanda, ke luar negeri, jadi ilmu mereka juga sudah bisa dipakai untuk melakukan. Ya, ada juga kekuatan senjata yang sangat minim, tetapi ya memang bukan karena senjata Indonesia bisa merdeka ya. Ya, jadi sejarah itu sangat perlu kita pahami secara luas dampak-dampak dari perkembangan pemikiran filsafat. Cesare Beccaria dia ahli hukum. Nah, jadi kita sudah melihat lagi sekarang ini bagaimana dampak dari perkembangan sosiologi dari Auguste Comte itu ke bidang hukum, khususnya kriminolog, filsuf, dan politikus. Nah, jadi kita lihat ini bahwa perkembangan filsafat itu bidang hukum, bidang politik, dan bahkan kriminolog. Karena dengan kemajuan teknologi juga kejahatan berkembang, ya seperti itu juga dampaknya bagi kita saat ini ya, di zaman era disrupsi kita sekarang, zaman digital ini, ya, sosiologi, hukum, kriminologi, politik, yang harus dikuasai karena itulah yang dituntut oleh kebutuhan perkembangan zaman. Ya contohnya secara sederhana ya, kalau sekarang bidang hukum tidak kuat, maka alat teknologi cyber ini akan bisa menguasai atau mempengaruhi dengan dampak-dampak yang sangat merusak dan bahkan terjadi juga penjajahan walaupun tidak lagi kolonisasi secara geografi tetapi menjadi kekuasaan yang cyber bisa mempengaruhi dan bahkan merusak kehidupan manusia dengan jaringan-jaringan saraf-sarafnya bisa dirusak. Nah, karena itu kalau tidak kuat hukum dan bidang hukum apa itu kriminolog yang begitu macam lagi ya bidang-bidang hukum, maka kehidupan dunia ini akan hancur dan rusak oleh karena perkembangan teknologi yang disalahgunakan. Dan sebaliknya kita juga coba melakukan perkuliahan melalui Zoom. Ya tadinya nggak pernah terpikir kita. Nah, jadi dengan Zoom ini atau medsos kita itu kita sudah bisa juga merambah ke segala tempat kepada semua orang di seluruh dunia ini ya dengan mudah dan gampang dengan murah meriah. Tidak harus kita pergi ke luar negeri untuk kita menginjili, untuk memberitakan firman Tuhan, tidak lagi ya. Nah, jadi dengan demikian secara positif kita pun harus bisa membangun kekuatan jaringan dengan medsos, dengan teknologi dan juga menggunakan kemampuan-kemampuan yang bertujuan untuk tetap dalam arti pendidikan dan juga filsafat. Dan itulah tugas kita. Dan inilah gunanya kalian belajar secara akademik. Ya, puji Tuhan dengan STGH sekarang ya sudah menjadi sarjana ya. Kalau tadinya ya masih non gelar. Karena itu tidak akan mungkin memikirkan hal seperti ini. Nah, tetapi setelah kalian sekarang dengan gelar S1 ya kalian juga sudah mampu berpikir secara akademik, secara luas dan bahkan kalian bisa kembangkan nanti untuk segala kesarjanaan kalian ini nanti. S1 bidang pendidikan agama Kristen nanti kalian kan, tetapi kalian bisa kembangkan itu nanti ke bidang-bidang yang lain bahkan segala macam. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan kesempatan untuk pengembangan ilmu dan juga potensi-potensi kemanusiaan kita dalam rangka tujuan yang tetap adalah sebagai pelayan gereja ya, sebagai pekabar Injil, sebagai partohonan, sebagai hamba Tuhan. Nah, kita bisa kembangkan dan manfaatkan itu. Dan inilah gunanya kita belajar filsafat pendidikan ini ya. Nah, jadi seorang Cesare Beccaria dengan mengembangkan ilmu hukum, dia sudah juga merambah ke bidang-bidang kriminolog, filsuf, politikus, dan tadi itu seperti Adam Smith ya. Dan itu bisa dirangkum menjadi sebuah jaringan ilmu pengetahuan yang begitu beragam. Digabung sangat luar biasa perkembangan ilmu itu dan filsafat yang sekarang ini sudah sangat rinci ya. Jadi seperti di ilmu kedokteran itu ya sudah sangat spesialis, super spesialis lagi ya. Ada hanya untuk satu item seorang harus menjadi doktor ya, S3. Dan itulah
kemajuan kita sekarang. Nah, jadi dengan ilmu pengetahuan juga filsafat yang kita pelajari, dengan basic ilmu pendidikan yang kalian enyam, kalian miliki nanti, kalian bisa kembangkan ke berbagai bidang disiplin ilmu yang lain, dan itu menjadi ada satu pertemuan ilmu-ilmu yang bermacam ragam latar belakang, tetapi kalian bisa olah itu demi tujuan-tujuan yang sesuai dengan maksud dari pendidikan dan filsafat atau tujuan-tujuan penginjilan ya. Nah, jadi demikianlah pesannya majunya perkembangan filsafat itu. Nah, jadi seorang Cesare Beccaria dengan ilmu hukum, dia menyatakan tidak setuju dengan penyiksaan dan hukuman mati. Nah, jadi itu yang tadinya dilakukan oleh negara dan bahkan gereja ya, bahkan melakukan hukuman mati gereja. Nah, jadi ini seorang ahli hukum, dia mengkritik sikap negara dan juga dulu gereja ikut melakukan hukuman mati ya. Nah, jadi karena itu juga di dalam bidang hukum dia dengan latar belakang secara teologi, ya manusia tidak boleh mengambil nyawa sesamanya atau siapapun ya, karena itu bertentangan dengan teologi, dengan iman dan juga dengan hak-hak asasi manusia. Nah, jadi dengan perkembangan ilmu hukum ini, kemudian berkembang lagi pengetahuan-pengetahuan manusia dan juga hak-hak asasi manusia. Nah, jadi demikianlah maka ilmu hukum itu menjadi sangat luas dan bahkan dalam berbagai perkembangan berikutnya, ilmu hukum itu menjadi sangat mendasar kepada kehidupan suatu bangsa dan juga gereja. Ya, seperti gereja kita sudah ada biro hukumnya dan sudah ada biro yang menangani juga untuk ekonomi kerakyatan ya, itu Pengmas. Nah, jadi itulah berkembang pesat dan juga dikembangkan oleh gereja. Nah, jadi kalau kita perhatikan dalam perkembangan gereja kita, ya kita juga harus bisa mengakomodir. Nah, jadi kalau gereja kita mau maju, itu semua harus diakomodir. Dan karena itu maka dibutuhkan ilmuwan-ilmuwan atau teolog-teolog atau para pelayan tahbisan, partohonan ya, dalam bidang yang kita masing-masing tekuni. Ya, seperti kalian sekarang, ya bidang basis ilmu kalian ya pendidikan ya, pendidikan Kristen. Dan itu nanti bisa untuk bidang-bidang yang relevan dan bisa berguna. Dia mengembangkan hak-hak asasi manusia ya, begitu juga John Locke dan Rousseau di bidang politik dan juga pendidikan. Mereka ini tokoh-tokoh yang sangat penting. Mereka itu mengembangkan ilmu sosiologi di bidang politik, bidang hukum, bidang pendidikan, dan juga di bidang kemasyarakatan ya. Nah, jadi di sini juga sudah berkembang demokrasi ya. Itu juga pendapat dari lagi menjadi monarki, tidak lagi kekuasaan tunggal, bukan lagi turun-temurun, kebebasan individu sudah, sehingga menindas kepada rakyatnya atau kekuasaan tunggal dari seorang raja penguasa yang turun-temurun. Nah, tetapi hebatnya kalau sampai sekarang seperti Inggris, Jepang, ya Belanda, ya tetap masih mereka mengakui ada raja atau kaisarnya ya. Tetapi ya memang itu hanya sebatas simbol. Seperti Thailand juga ya. Tetapi politik mereka sebenarnya sudah demokrasi. Walaupun ada kekuasaan simbol raja yang masih mereka pelihara. Nah, itu sangat menarik ya. Nah, kita secara murni sang raja. Tetapi masih ada kekuasaan raja yang masih di itu ya. Makanya itu menjadi daerah istimewa sehingga ada tetap keraton dan itu masih diakui negara. Nah, jadi dulu Indonesia ini kan terdiri dari raja-raja di berbagai tempat seperti itu setelah pecahnya kerajaan Majapahit dan juga Sriwijaya. Tetapi setelah kemerdekaan republik tentu seperti Jokowi berikan. Nah, jadi ini semua dampak dari perkembangan filsafat dalam bidang politik demokrasi, politik kesetaraan, hak-hak asasi yang menghargai kebebasan ciptaan Tuhan. Nah, di situ sudah terkemas dengan baik unsur-unsur teologi, menghargai keyakinan masing-masing orang, artinya anutannya, agamanya, tetapi tidak dicampur baur dengan politik ya. Tetapi sudah ada juga bidang-bidang politik yang menghargai demokrasi, kebebasan asasi manusia. Nah, jadi inilah gabungan dari seluruh bidang ilmu tadi itu. Sehingga sampai sekarang menghasilkan sebuah pemikiran yang sangat berkembang pesat. Oke, yang terakhir bidang sejarah perkembangan filsafat ini postmodern, yang setelah kemajuan yang begitu pesat dalam filsafat modern itu secara sosiologis, kemudian lahirlah era zaman postmodern yang kita katakan sekarang ini. Dan bahkan setelah di era kita sekarang ini, ya udah lewat postmodern kita digitalisasi ya, dan nggak tahu apa nanti namanya lagi. Nah, jadi di zaman postmodern ini mulai abad ke-19 dan terutama setelah abad ke-20 ya, ilmu-ilmu alam sudah lebih mapan. Sehingga banyak pendekatan dan metode-metode ilmu alam diambil alih oleh ilmu-ilmu sosial. Sehingga ilmu sosial itu berkembang pesat. Struktur ilmu pengetahuan semakin lebih sistematik dan lebih lengkap. Kegiatan ilmu, keilmuan tidak lain
adalah penelitian, search dan research ya. Nah, jadi dengan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat, maka akan ada pencarian ilmu-ilmu yang baru dengan teori-teori yang baru dengan penelitian ilmiah. Dan itulah juga yang kita perkuliahan kita. Seperti bisa penelitian secara bisa membuat gabungan antara penelitian teks atau pemikiran-pemikiran ilmiah juga dengan pengalaman-pengalaman empirik di tengah-tengah masyarakat atau manusia. Di keilmuan ini tadi muncul lagi aliran-aliran terkenal. Ini tokoh-tokoh besarnya juga ya. Levi Strauss, Lacan dan Foucault. Kemudian postmodernisme nih di bidang-bidang aliran ini. Dan pragmatisme dengan segala akibatnya ya yang bermanfaat yang secara praktis. Seorang tokoh bernama William James. Dia memperkenalkan ide-idenya tentang pragmatisme. Dia ahli bidang seni, bidang psikologi, bidang anatomi, bidang fisiologi, dan bidang filsafat. Nah, luar biasa itu kan. Nah, jadi bidang-bidang ilmu yang tadinya bercabang-cabang, jadi terpusat satu yang disebut pragmatisme, karena sudah bisa dia tadi itu. Kemudian lagi seorang bidang analitis. Seorang yang bernama Ludwig Joseph Wittgenstein. Ya, dia ini juga terkenal sekali. Nah, jadi filsafat analitis ini sangat berpengaruh di Amerika, di Inggris, yang membuat banyak analisis ilmiah. Nah, jadi ini teori. Dan ya, oke. Jadi dari semua penjelasan dunia sekarang ini, setelah kita masuk ke era digitalisasi ya. Nah, jadi saya tutup share screen supaya kita diskusi apa yang kita bisa respon, refleksikan dari pelajaran tentang perkembangan pemikiran filsafat sampai kepada abad postmodern, dan kita yang sekarang ini sudah ada di zaman era digitalisasi. Nah, jadi dengan digitalisasi ini, kita tentu sudah bisa merangkum berbagai pengetahuan, segala bidang ilmu sudah bisa kita dapatkan dengan digital, dan kita juga bisa merumuskan dan melahirkan juga teori-teori yang baru. Nah, karena itu dari pelajaran ini dan juga dari potensi zaman kita sekarang di era digitalisasi ini, tidak menutup kemungkinan setiap orang akan menjadi seorang filsuf. Nah, begitu juga dengan kalian. Nah, sekarang bagaimana kita mau mengembangkan dan memanfaatkan semua itu? Nah, jadi semua ilmu pengetahuan dengan segala potensi yang ada, dengan teknologi yang bisa kita kuasai, sangat terbuka kemungkinan bagi siapa saja sekarang untuk merambah segala macam ilmu pengetahuan dan melahirkan teori-teori baru menurut apa yang dia bisa kerjakan. Nah, karena itu ya seperti akhir-akhir ini ada juga dampak negatifnya ya. Dampak negatifnya seperti yang Crazy Rich yang akhir-akhir ini sedang digulung pemerintah itu ya, tetapi dengan menipu mereka. Nah, sebenarnya tidak harus menipu. Teknologi komunikasi digital ini sudah sangat memungkinkan kita untuk kaya raya, sangat memungkinkan tanpa harus menipu. Nah, seperti contohnya lah kalau kalian membuat YouTube ya, tetapi hak patennya harus dihargai. Kalian juga harus mendaftarkan hak paten supaya jangan kena strike nanti. Nah, karena itu semua alat teknologi ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan capaian-capaian yang memang dengan sadar, terencana, dan juga dengan visi yang jelas bisa kita lakukan. Nah, inilah gunanya kita belajar filsafat pendidikan ini. Nah, karena itu jangan lagi kita terpaku untuk melakukan pendidikan. Kita harus bekerja di satu lembaga atau harus mendirikan bangunan megah atau gedung-gedung dengan harga yang mahal atau mengumpulkan orang rame-rame di satu tempat. Tidak lagi seperti itu. Nah, jadi dengan alat-alat teknologi ini, dengan kecerdasan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, bahkan dengan menggunakan alat teknologi, ya seperti artificial intelligence itu ya sudah sangat membantu kita. Komputer, robot itu sudah bisa membantu kita juga untuk mendapat akses ilmu pengetahuan. Nah, tetapi dengan ilmu yang kita peroleh ini, kita tetap mempunyai tanggung jawab moral dan juga apa tujuan dari seluruh aktivitas atau rencana program yang akan kita lakukan itu. Nah, inilah kedahsyatan dari perkembangan zaman kita sekarang ini. Karena itu saya harus katakan bersyukurlah kita dan terutama kalian di era sekarang ini masih usia muda, masih panjang masa depan kalian, tetapi kalian sudah bisa mengetahui, mendapatkan akses dan juga ilmu pengetahuan yang begitu beragam dengan menggunakan alat-alat teknologi ini. Nah, semoga pelajaran ini juga membangkitkan semangat bagi kalian
untuk mencapai tujuan apa yang sesuai dengan iman atau dengan ideologi-ideologi yang baik, dengan pendidikan dan filsafat yang kita pelajari ini. Ya, supaya kita diskusikan, silahkan siapa memberikan tanggapan atau bertanya. Ayo, silakan. Kita pakai kesempatan, kita berdiskusi. Pak. Siapa? Richard, Pak. Richard. Oke, silakan. Yuk. Berhubungan dengan masa penjajahan, Pak. Ya. Jadi, Pak, zaman Kekaisaran Roma yang menguasai hampir seluruh isi bumi seperti Afrika, Eropa, hampir dikuasai oleh Kaisar Romawi, Pak. Jadi saya menghubungkannya dengan pemerintahan Belanda yang ingin menguasai Indonesia dan bagian-bagian Asia lainnya. Jadi pertanyaan saya, Pak, apakah bangsa Belanda terpengaruh atau terdampak dari pemikir-pemikir atau filsafat-filsafat yang dikemukakan pada abad 400-an, Pak? Iya. Itu pertanyaan saya, Pak. Ya, itulah dampak dari pencerahan tadi. Tadi kan pencerahan itu terjadi setelah runtuhnya kekuasaan gereja yang tunggal itu ya. Dan akhirnya terjadilah gerakan-gerakan reformasi yang menimbulkan juga pemberontakan bagi negara-negara di Kekaisaran Romawi. Dan di situ juga munculnya para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu yang menghasilkan teknologi yang kemudian membuat mereka bisa menjelajah dunia ini. Nah, jadi dengan penemuan teknologi, ya seperti si Columbus, siapa lagi yang melakukan penjelajahan, yaitu kan karena didukung oleh teknologi, mereka bisa punya kapal yang canggih, punya persenjataan, karena itu mereka juga bisa menguasai wilayah yang jauh dari negaranya. Nah, jadi ketika negara itu sudah berkembang masing-masing dengan teknologinya, ya mereka mau meluaskan wilayahnya atau mungkin dengan maksud bisnis dagang karena mereka membutuhkan barang-barang tertentu yang tidak ada di mereka untuk kebutuhan mereka. Seperti mereka datang ke Indonesia ini kan karena dari Indonesia ini banyak rempah-rempah dibutuhkan oleh mereka di negara yang selalu dengan iklim yang apa ya, salju dan sebagainya. Begitu juga dengan keinginan untuk mencari ilmu pengetahuan yang bermacam ragam, yang akhirnya juga menemukan kekayaan-kekayaan bumi, dan akhirnya melakukan penjajahan di wilayah-wilayah yang mereka temukan itu. Nah, jadi ketika Belanda datang ke Indonesia, semula niatnya adalah dagang melalui VOC. VOC itu badan dagang itu, badan usaha itu. Nah, setelah mereka besar dengan wilayah Indonesia yang begini luas, ya akhirnya mereka dipakai oleh negara ya. Negara juga mengambil alih wilayah yang sudah dikuasai oleh VOC. Akhirnya jadi kerajaan Belanda yang menguasai Indonesia. Nah, jadi begitu juga di banyak negara-negara lain. Nah, jadi itu dampak dari Renaissance tadi itu ya, kemajuan pencerahan teknologi, banyak juga mengembangkan ilmu-ilmu yang lain. Nah, jadi juga antropologi begitu, bidang sosiologi juga berkembang, politik juga, hukum juga, dan sampai kepada era kita sekarang ini ya. Begitulah, Richard. Apa yang saya jelaskan itu bisa menjelaskan? Bisa, Pak. Tapi ada sedikit lagi, Pak. Ya. Kan materi Bapak tadi adanya dijelaskan pendapat ahli Thomas Hobbes pada tahun 1651 mengembangkan pemikiran liberal Eropa dan kesetaraan. Nah, dari sini Pak, saya berpikir kemana teori-teori Thomas Hobbes ini pada masa penjajahan, Pak? Apakah teori ini tidak berlaku? Oh, ya. Iya. Nah, jadi seperti Thomas Hobbes, John Locke dan lain-lain itu, Rousseau, itu kan mereka di bidang pemikiran. Nah, jadi pemikiran mereka itu, filsafat mereka itu ya berkembang di bidang disiplin ilmu.
tetapi pada waktu yang bersamaan secara simultan dengan temuan-temuan teknologi dan senjata itu mereka meluaskan wilayah kolonial, wilayah penjajahan mereka. Nah, kemudian apa yang ditemukan oleh para ahli pikir tadi itu juga dipelajari oleh orang-orang yang ada di berbagai tempat. Itulah yang menghasilkan juga gerakan-gerakan kemerdekaan yang menolak segala bentuk penjajahan. Nah, jadi kan itu kan masa yang cukup panjang. Penemuan teknologi dengan pemikiran-pemikiran filsafat yang berkembang pesat itu berjalan simultan. Tetapi orang-orang yang punya niat mengembangkan wilayah kekuasaan, apakah dengan motif politik ataukah dengan motif dagang, itu kan mereka terus berjalan. Dan bersamaan dengan itulah pemikir-pemikir itu mengembangkan teori-teorinya dalam pengetahuan-pengetahuan filsafat dan sosiologi itu. Nah, ini yang simultan berjalan, tetapi tentu ya tidak spontan langsung ada dampaknya. Baru kemudian puluhan atau bahkan ratusan tahun kemudian pengetahuan mereka itu dimanfaatkan dan juga menjadi membangun semangat untuk menerapkan teori mereka itu. Terjadilah penolakan atau pemberontakan kepada penjajah di tempat-tempat yang di mana ada orang-orang pintarnya. Ya seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan lain-lain bapak-bapak pendiri bangsa kita ini kan, karena mereka sudah sekolah ke Belanda, maka mereka bisa menggunakan filsafat atau pengetahuan yang mereka timba di negeri Belanda itu untuk melakukan pemberontakan melawan penjajah di Indonesia. Kalau mereka tidak belajar ke Belanda atau ke luar negeri, ya akan tetap saja kita tidak punya pengetahuan, tetap bodoh. Nah, tetapi karena ada orang-orang tertentu menjadi tokoh bangsa kita, ya seperti itu contohnya ya, sehingga mereka membangun kekuatan di negara kita. Dan ilmu itu juga diterapkan untuk kemerdekaan, untuk menolak penjajahan. Nah, jadi demikianlah perkembangannya sampai kepada era kita sekarang ini, di era digitalisasi. Ya sebenarnya seperti yang saya katakan tadi ya, dengan kemampuan kita masing-masing, kita menjadi bisa superpower juga di bidang kita. Nah, jadi dengan alat teknologi ini sudah sangat terbuka peluang bagi siapa saja. Ya sepanjang dia mampu menggunakan segala temuan-temuan atau melakukan penggalian berbagai macam ilmu dan mengkombinasikannya. Oke, begitu ya, Richard. Ada lagi? Silakan. Saya hanya memberikan tanggapan tambahan lagi, Pak, dari tentang penjajahan itu. Jadi berbicara tentang penjajahan ketika Belanda menjajah Indonesia 350 tahun atau 3,5 abad, memang berdampak terhadap pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi. Tapi pertama sekali kita juga tahu sejarah kemanusiaan dalam Indonesia. Indonesia juga kan, Pak, seperti Indonesia bukanlah orang-orang yang berpendidikan, makanya mudah ditipu. Betul. Jadi makanya seperti yang dikatakan Muhammad, si Insinyur Soekarno, tugasku mengusir penjajah dari Indonesia telah selesai. Tetapi tugasmu, para pemuda-pemudi, untuk memberantas penjahat di dalam negeri ini sendiri. Betul. Maka tugas kami sebagai pemuda-pemudi, teruslah belajar untuk mampu menjadi orang yang berilmu. Betul. Jadi tuntunan zaman sekarang ini, di zaman milenial ini, kami dituntun untuk berkolaborasi dan beradaptasi tentang perkembangan. Sehingga cinta literatur itu, cinta membaca itu haruslah ditekankan supaya menjadi orang-orang pintar, supaya tidak dijajah lagi. Seperti itu, Pak. Betul sekali, betul sekali. Nah, karena itu dari pelajaran ini kita juga bisa merefleksikan ke konteks kita ya secara konkret. Nah, terutama kalau kita berbicara di dalam internal gereja kita sajalah dulu contohnya ya. Di HKBP ini contohnya. Nah, kita juga kan harus bisa menganalisis bagaimana gereja kita seperti ini sekarang. Kenapa seperti ini? Ataukah memang kita sudah merasa ini sebagai kebenaran tunggal yang memang harus kita terima, kita aminkan yang sesuai dengan iman kita. Nah, jadi seperti contohnya, ya kalau terjadi sistem-sistem kepemimpinan dan cara-cara pemilihan seperti yang terjadi sampai saat ini,
Apakah memang ini yang terbaik? Apakah memang ini yang Tuhan kehendaki? Nah, seperti apa yang kita alami sekarang ini ya, apa memang sudah ini yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita di tengah-tengah gereja? Nah, kalau kita boleh menganalisis dari latar belakang sejarah di Tanah Batak lah contohnya ya, dengan misionaris, masuknya Nommensen dan kawan-kawan dari Jerman. Ya, kita bisa belajar dari sejarah, kalau kita mau jujur contohnya ya, kalau bukan karena dulu perang dunia terjadi, Belanda yang menangkapi pendeta-pendeta Jerman di Tanah Batak, saya pikir kita masih tetap di bawah naungan para pendeta Jerman atau pendeta Eropa. Bisa kira-kira diikuti pemikiran ini. Karena dulu kan Bisa, para Pak, bisa. pendeta-pendeta Jerman itu dulu sebenarnya tidak ada niat untuk memerdekakan pribumi, untuk memandirikan gereja kita ini sebagai gereja pribumi. Karena itu maka ada banyak istilah dulu kan, kalau pendeta itu kan harus orang Jerman, harus orang Barat. Kalau pribumi itu hanya guru mereka. Nah itu makanya dikatakan kalau guru huria itu atau porhanger dulu istilahnya itu kan, ya kalau dikatakan oleh orang-orang Jerman dulu, pendeta-pendeta yang dikatakan Tuan Padita itu, ya kita ini kan pribumi sebagai Sitiup Talini Hodanya. Kita pribumi ini nggak bisa menjadi pendeta dulu. Yang pendeta adalah Jerman. Kita ini hanya sebagai pembantu pendeta, yaitu guru. Dan itu yang disebut Sitiup Talini Hoda, yang memegang tali kudanya pendeta itu. Makanya ya sistem seperti itu ya jangan-jangan masih terjadi di tengah-tengah gereja kita. Demikian juga dengan sistem contohnya ya. Sistem gereja kita yang masih berpusat kepada pendeta atau kepada satu orang seperti di Katolik itu masih ya. Ya, sampai mana tadi? Sampai Sampai hanya orang-orang orang pribumi yang hanya Oke, jadi iya. guru, Pak. Aha. Nah, jadi kalau kita bisa belajar dari sejarah, ya kita dalam satu hal kita bersyukur dengan terjadinya perang dunia itu ya, karena blok Jerman dengan blok Belanda dampaknya di Indonesia, jadi melahirkan kemandirian HKBP. Jadi dengan ditangkapnya pendeta-pendeta Jerman dulu tahun 40 ya, di mana terjadi perang dunia kedua di Eropa itu kan bermusuhan Jerman dengan Belanda. Sementara Indonesia sudah dikuasai oleh Belanda. Dan pendeta-pendeta yang ada di Tanah Batak itu dari Jerman. Nah, jadi dampak dari Perang Dunia Kedua itu, pendeta-pendeta Jerman di Tanah Batak ditangkap oleh pemerintah Belanda. Itulah yang menyebabkan HKBP itu menjadi mandiri. Kalau tidak, ya barangkali sampai sekarang ya masih pendeta Jerman yang menguasai kita. Nah, jadi kalian bisa belajar itu bagaimana nanti. Ini masih asumsi dan dari temuan-temuan saya sementara ini ya. Kalau nanti kalian bisa membuat penelitian ya bagus. Supaya kalian juga bisa memberikan kontribusi bagi pemikiran bagaimana gereja kita HKBP ini, keadaan kita sekarang, dan dari latar belakang sejarahnya. Nah, jadi sehubungan dengan itu, kalau saya tadi mengajak kita untuk berpikir kritis, belajar dari sejarah, apakah memang apa yang sudah kita alami sekarang di HKBP dengan sistem kepemimpinan, organisasi, juga dengan doktrin kita yang pendeta sentris ini sudah yang terbaik? Kenapa seperti ini keadaan kita? Ya kenyataannya kalian sendiri yang lihatlah. Ya kenapa sampai sekarang HKBP ini justru semakin merosot pendidikannya kan? Dan jemaat itu juga banyak sekali sebenarnya unek-uneknya. Dan seringkali juga keceplosan yang bahkan jadi merendahkan menurut pandangan mereka ya keberadaan kita. Apalagi kami-kami pendeta ini. Dan begitu banyak kritik. Nah artinya kita harus belajar dari latar belakang sejarah. Kenapa seperti ini keadaan kita? Apakah memang sudah ini yang ideal? Apakah memang ini yang Tuhan kehendaki? Dan dari pelajaran sejarah ini, kita harus bisa menganalisis kenapa terjadi seperti ini dan bagaimana supaya mengatasinya.
Dan jangan lagi terjadi seperti di zaman kegelapan dulu. Akhirnya dari kekuasaan gereja itu seperti kekuasaan politik, ya. Nah, seperti contohnya saja, kalau terjadi masa-masa pilkada atau pemilihan-pemilihan legislatif ya di Indonesia ini, gereja kita ini kan menjadi alat ini bagi kepentingan kekuasaan orang-orang tertentu. Bahkan jangan-jangan gereja ikut berpolitik. Dalam arti membiarkan gereja menjadi mimbar politik atau pemimpin-pemimpin kita yang mau juga menerima uang atau bantuan-bantuan dalam tanda petik dari orang-orang yang berambisi politik. Sehingga mereka bisa menggunakan gereja dengan fasilitas dan logo-logo atau simbol-simbol gereja untuk kepentingan politiknya. Nah, jadi ini yang terjadi kan. Ya contohnya saja lah, nggak usah jauh-jauh. Kalau terjadi mau pemilihan kepala daerah atau DPR atau DPRD, sibuk semua orang datang ke HKBP ini dan diterima, dan bahkan seringkali juga memberikan gratifikasi, memberikan amplop, memberikan sumbangan, tetapi di baliknya itu kan kepentingan politik. Nah, juga dari sistem kepemimpinan, apakah memang ini yang sudah terbaik? Kenapa seperti ini terus? Ya, kemudian contohnya, kenapa kalian dari yang sudah guru huria mau jadi pendeta lagi? Nah, ini kan menunjukkan ada yang harus dikoreksi. Nah, berarti teologinya ada yang harus diperbaiki, sikap sosialnya juga banyak harus dikritisi, juga cara kepemimpinan, cara pemilihan. Ini kan semua sumber masalah. Yang dampaknya juga ya seperti sekarang ini, ketidakadilan lah, ungut-ungut lah, dan banyak protes. Nah, karena itu dari pelajaran sejarah yang kita bicarakan ini, ya bagaimana untuk ke depan. Dan itu tugas kalian yang nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin jemaat kalian ya. Nah, makanya saya selalu mendorong kalian kalau nanti menjadi guru huria, Majalo Tohonan, teruskanlah menjadi S2, S3, kembangkan bidang-bidang ilmu yang beragam itu, tetapi kalian jangan jadi pendeta. Nah, tetapi kalau memang mau jadi pendeta, ya nggak usah Majalo Tohonan guru lagi. Jangan menjadi guru. Nah, jadi saya pikir jangan kalian menjadi introvert, menjadi rendah diri gitu nanti. Kalau kalian sudah menjadi guru huria, tetapi ya pacu potensimu ya, kompetensimu. Ya menjadi sarjana, kemudian S2, S3, bidang-bidang apa yang kalian sesuai nanti dengan visi misi gereja yang kalian bisa bangun. Nah, ini yang saya harapkan kepada kalian. Ya, puji Tuhan lah kalian ini sudah nanti hasil pendidikan dari STGH ini kan sudah sarjana kalian. Itu punya potensi untuk kalian kembangkan menjadi S2. Ya bidang-bidang yang tadi kita bicarakan itu sangat luas. Ya tetapi tetaplah fokus untuk pengembangan pelayanan kerajaan Tuhan ya gereja HKBP ini supaya betul-betul menjadi misi kerajaan sorga. Jangan hanya sekadar untuk jabatan, nanti kalian sudah menjadi guru huria, dapat tempat yang enak, ongkang-ongkang, hanya merjamita hari Minggu di Langgatan, atau hanya ngurus-ngurus administrasi gereja, kemudian cari amplop, mendekati orang kaya, kaya raya, punya mobil, punya fasilitas. Wah, kalau begitu tujuan kalian sudah berduka ke kerajaan sorga. Nah, karena itu apa yang kita bicarakan ini harus menjadi juga inspirasi bagi kalian. Kalian harus dipakai Tuhan untuk mengembangkan pelayanan ini. Dan jangan lagi berlakukan sikap-sikap ketidakadilan atau yang meremehkan potensi jemaat itu. Nah, seperti yang kita bicarakan ini kan, kalian juga harus punya minat yang lebih tinggi, lebih kuat untuk bisa mencapai kesempatan dengan posisi jabatan di struktur gereja kita nanti, tetapi ya tetap dengan kompetensimu yang patut diperhitungkan. Supaya jangan lagi terus seperti ini. Ketidakadilan dan juga bentuk-bentuk pembodohan di jemaat gitu ya. Hanya sekedar untuk amplop, dapat amplop sudah senang. Punya mobil, punya rumah, punya aset, sudah senang. Ya sedihlah Tuhan kalau begitu. Jangan lagi ikuti dengan orang-orang yang selama ini kalian lihat jadi pendeta kok bisa kaya raya ya, jadi guru huria kok enak kali ya, tenang-tenang gitu. Jangan itu ikuti. Justru itu yang harus kita perbaiki. Ya tujuannya tetap supaya kerajaan Tuhan ya, supaya jemaat itu sejahtera, supaya marulup-ulup lah semua manusia di dunia ini. Juga supaya suara kita di HKBP ini juga bisa didengar oleh
negara, oleh dunia untuk mempengaruhi kuasa-kuasa dunia ini ya. Jangan jadi kita terus dikuasai. Nah, jangan jadi ada pejabat nanti yang memerintah gereja kita seperti yang kelihatan air-air ini ya. Dan itu sering sekali terjadi. Ada politisi nanti datang ke gereja atau ke kantor pusat, ya macamlah segala kepentingan. Ya mereka kan punya kepentingan semua itu. Nah, jadi orang-orang politik seringkali memperalat gereja kita. Nah, itu jangan lagi. Nah, tetapi bagaimana supaya bisa tidak seperti itu ya, harus potensi orang-orangnya betul-betul mandiri, motivasinya harus sungguh-sungguh kuat. Nah, juga pelayanan kita kepada jemaat itu yang benar-benar menyentuh atau membangun kesejahteraan jemaat. Jangan jadi nanti kita kaya, pendeta, guru huria sebagai pertohonan kita kaya, tetapi jemaat kita tetap miskin. Jangan begitu. Nah, jadi pelajaran ini yang kita bisa petik dari sejarah yang kita dapatkan ini ya, menjadi inspirasi lah. Nah, artinya gereja kita ini harus betul-betul menjadi berkat bagi dunia. Tetapi bukan jadi berkat untuk diri kita sendiri seperti yang diperlakukan orang-orang tertentu, hanya memperalat gereja untuk dia kaya raya, kemudian masuk lagi ke politik, menjadi berkedudukan politik, itu mempermalukan itu. Itu melecehkan Tuhan, itu merendahkan nama Tuhan itu. Jangan lagi seperti itulah. Nah, inilah perlunya kita belajar filsafat dan pendidikan ini. Dan itulah yang saya harapkan bagi kalian nanti setelah kalian diperkenankan Tuhan dalam jabatan-jabatan dan posisi pelayanan di gereja. Oke, itulah tanggapan saya dari apa yang disampaikan oleh Cornelius. Ya, masih ada? Tidak ada lagi Pak. Pas, Pak. Sudah bisa? Oke, masih ada waktu kita 7 menit lagi. Kalau masih ada silakan. Saya Pak, sedikit pertanyaan Pak. Ya, silakan. Siapa? Reset biar gampang saya lihat. Tommy Purba Pak. Oke, Tommy silakan. Saya ingin membuat pendapat bahwasannya dari penjelasan dari Bapak tadi tentang politik ini Pak. Ya. Bagaimana Pak jika seseorang terdapat masalah, tapi dia sudah dapat mengatasinya, tapi karena hambatan dari politik, dia jadi tidak bisa untuk menyampaikan pendapatnya. Seperti itu Pak. Contohnya gimana? Contohnya dalam demokrasi lah Pak. Ya. Bahwasanya yang calon pemimpin ini bisa dikatakan tidak baik lah Pak. Tapi karena adanya politik, dia yang dijadikan sebagai pemimpin Pak. Itu, Pak. Bagaimana kita mengatasinya itu Pak? Iya. Nah, jadi janganlah langsung kepada mengatasi, tetapi latar belakangnya saja dulu. Mungkin seperti yang saya katakan tadi, ketika dia kampanye ya mungkin dia kasih iming-iming, ya mencari suara, tetapi setelah dia berkedudukan, apa tanggung jawabnya? Nah, karena itu masyarakat jangan juga mau diiming-imingi. Sementara kita tidak kenal baik orang yang kita pilih itu, tetapi karena iming-iming atau mungkin ada dikasih uang, kita pilih dia. Nah, itu menunjukkan kita yang mudah ditipu, kita yang bodoh. Nah, karena itu ketika terjadi proses pemilihan, kita harus sepakat siapa yang harus kita pilih. Dan gereja juga sebenarnya harus mendidik jemaatnya. Ya, gereja tidak berpolitik praktis ya. Nah, karena itu juga saya mau ingatkan, kalau kalian nanti menjadi guru huria atau menjadi pemimpin di HKBP ini, jangan perkenankan ada orang berpolitik di gereja. Misalnya dia mau kampanye atau mau kasih sumbangan, ketika dia mau kampanye, jangan terima. Jangan beri kesempatan. Lebih baik dia kita dorong untuk memberikan pencerahan atau kita dukung supaya ide gagasannya itu betul-betul benar, baik, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apa yang menjadi harapan gereja kepadanya. Jangan kasih kesempatan dia untuk memperalat gereja, apalagi kita pertohonan. Jangan sempat. Nah, kalau kita mau ikut kampanye mereka boleh saja, tetapi hati-hati jangan kita ikut juga. Jadi menyatakan suara di publik di hadapan orang
seolah-olah kita jadi pendukungnya, dan itu tidak boleh. Itu pun tidak boleh ya. Apalagi kalau kita yang mau maju jadi ini ya, kontestan. Kita tidak boleh, harus tanggalkan tohonan. Nah, disitulah kemandirian gereja itu akan dewasa ya, kita dihargai. Tetapi kita ajari jemaat kita itu untuk berpolitik, atau kita dorong mereka mau ke partai politik mana, silahkan aja. Tetapi tetap kita titipkan pesan-pesan nilai-nilai moral dan juga tujuan dari pemberitaan Injil sebagai orang percaya. Nah, karena itu gereja jangan dipakai menjadi alat untuk politik, dan para pertohonan jangan memberikan kesempatan apalagi menerima pemberian-pemberian dari orang-orang tertentu karena ada kepentingan politiknya. Bahkan dari perusahaan-perusahaan yang bertentangan dengan iman kita, gereja juga jangan mau terima. Dari pejabat, jangan sembarangan menerima. Nah, tetapi kalau jemaat kita tidak sejahtera, bagaimana? Ya begitu mental kita jadi pengemis. Nah, karena itu kita harus sejahterakan jemaat kita. Kalau sudah sejahtera, sudah cerdas, mereka itu tidak akan bisa dibodoh-bodohi. Dan tidak akan bisa disuap, dikasih uang 100.000 untuk memilih seseorang. Nggak bisa itu. Nah, karena itu harus disejahterakan jemaat. Harus dicerdaskan supaya para jemaat kita itu pun berpolitik secara benar. Jangan jadi melakukan menyalahgunakan kesempatan atau memperalat gereja untuk mendapatkan suara. Nah, ini memang proses yang sulit karena dibutuhkan kedewasaan seorang pemimpin, seorang partohonan. Nah, karena itu kita juga, kalian nanti menjadi partohonan harus dewasa, harus mandiri. Jangan gampang terikut-ikut atau mau mendukung si A, si B secara terbuka ya, nggak boleh. Dan itulah kemandirian gereja yang dewasa yang membuat kita juga ketika saatnya kita harus bersuara, menyuarakan kebenaran, ya kita tidak sungkan. Nah, itulah makanya. Nah, jadi seperti kasus yang kamu katakan tadi, ya prosesnya kenapa dia seperti itu? Ya tentu ada hal-hal yang tidak baik yang sudah ada dilakukan atau diikuti oleh pemilih-pemilihnya. Nah, tidak bisa disesali lagi. Nah, untuk kemudian jangan pilih lagi dia, itu saja. Tapi sekarang ini ya bagaimana? Dia sudah terpilih, sudah punya kedudukan, ya biarlah, lupakanlah itu. Untuk ke depan, jangan lagi ulangi. Nah, itu yang harus kita didik kepada jemaat kita supaya dewasa. Tapi kita juga harus punya sikap mental yang kuat. Jangan pernah mau terima apa-apa pemberian, gratifikasi dari orang yang sedang berpolitik. Jangan beri kesempatan gereja, fasilitas gereja untuk berkampanye. Nah, tetapi di gereja juga terjadi kampanye kan. Pemilihan itu ya luar biasa, lebih jorok dari di partai politik toh. Nah, ini yang saya katakan itu. Oke, baiklah. Terima kasih ya. Ya, semoga pelajaran ini juga membangun daya kritis kalian, belajar dari sejarah, perkembangan pemikiran filsafat, kalian akan menjadi pendidik dan tokoh-tokoh yang melakukan pembaharuan untuk gereja kita kelak. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati ya. Siapa yang menutup? Silakan Pak Ketua, siapa? Untuk menutup perkuliahan kita, yang buat doa Reynold Simanjuntak. Yuk, silakan Reynold. Kita satukan hari kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ajarkan kepada-Mu Tuhan, di mana atas penyertaan dan kasih rahmat-Mu yang masih kau limpahkan pada kami hingga pada saat ini. Dan juga ya Pak, terima kasih kami telah selesai melaksanakan proses perkuliahan kami melalui via Zoom. Hanya bantulah kami membuat pelajaran itu lebih berkat bagi kehidupan kami ke depannya. Juga ya Pak, kepada Bapak dosen kami, berikan kepada beliau kesehatan, ketabahan, kesabaran, agar selalu sabar dan tabah mendidik kami anak didiknya ke jalan yang kau kehendaki. Banyak dosa dan kesalahan kami perbuat Bapak, sengaja maupun tidak sengaja, ampunlah itu. Terima kasih Bapak, amin. Amin. Pak Ketua tolong dikasih daftar hadir nanti ya, dan disebut siapa yang absen ya. Siapa? Terima kasih, selamat siang. Selamat siang Pak. Yuk. Siang Pak. Pak.